Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 20 Februari 2024. Saudara, jangan lupa saudara, pagi yang cerah ini marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak mengampuni, maka kita pun tak diampuni. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 11 dan Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin kita pernah ditanyai oleh seseorang, untuk apa kita berdoa? Tentunya saudara, jawaban klasik kita adalah berdoa, kita berbicara dan memohon kepada Tuhan. Betul dan tidak salah. Tapi untuk apa? Kita berdoa bukan untuk Tuhan saudara, tetapi untuk diri kita sendiri. Tuhan membuat doa membuat kita sadar akan banyaknya kebutuhan kita. Dan betapa kita tidak mampu memenuhinya tanpa bantuan rahmat Allah. Ini perlu diingat saudara. Doa adalah kebutuhan pokok dari setiap pribadi kita. Sama artinya makan adalah kebutuhan pokok untuk kita dapat hidup. Demikian pula dengan doa. Dengan doa, kita yang papa ini datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dapat curhat kepada Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Kita percaya penuh keyakinan Bapa yang penuh kasih akan mendengar dan mengabulkan doa-doa kita yang kita panjatkan. Karena itu saudaraku yang terkasih, yakinlah bahwa dalam doa kita selalu mendapatkan sesuatu. Ketika doa kita dikabulkan, Tuhan menambah iman kita. Ketika Tuhan belum mengabulkan doa kita, Dia menambah kesabaran kita, saudara. Dan ketika Tuhan menjawab, tetapi jawaban itu tidak sesuai dengan harapan kita, sesungguhnya Dia telah memilih yang terbaik untuk kita. Dan itu harus kita camkan, saudara. Doa membantu kita menjadi miskin di hadapan Tuhan, sekaligus belajar mengenal dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang Kristen, murid Kristus, kita telah diajari oleh Sang Maha Guru kita bagaimana berdoa yang baik dan benar, yaitu melalui doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami ini saudara, kita semua diajak untuk melihat diri kita dalam hubungannya dengan Bapa dan sesama. Ada 7 permohonan di sini. 3 permohonan pertama berupa harapan agar Bapa dimuliakan, kerajaannya datang, dan kehendaknya terjadi. Serta 4 permohonan diarahkan untuk diri sendiri, berupa mohon rezeki, mohon pengampunan, mohon agar dijauhi dari pencobaan, dan mohon agar dibebaskan dari yang jahat. Yang harus kita perhatikan dalam berdoa adalah hal pengampunan. Dari doa yang diajarkan dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Tuhan Yesus mengajarkan kalau doa kita ini dikabulkan saudara, maka kita harus memeriksa bagaimana hubungan kita dengan sesama kita saudara. Adakah kita menyakiti saudara kita? Adakah kita merasa benci atau dendam? Maka Yesus sampaikan kalau kita mau mendapat pengampunan serta dikabulkan doa-doa kita, maka kita terlebih dahulu saudara harus mengampuni. Kata seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
kita terlebih dahulu melakukan tindakan pengampunan, maka Allah Bapa akan mengampuni kita, saudara. Ditegaskan oleh Yesus Tuhan dalam ayat selanjutnya, karena jikalau kamu mengampuni, sekali lagi saya tegaskan, saudara, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Doa yang diajarkan oleh Yesus Tuhan ini pun sangat menarik, saudara. Kenapa? Karena kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa, sapaan yang sangat dekat, akrab sekali, bagaikan seorang anak terhadap bapaknya, saudara. Sehingga kita tidak segan-segan lagi, saudara, untuk memohon. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini merupakan doa terstruktur, sehingga tidak bertele-tele. Karena Tuhan Yesus sendiri menasihatkan kita yang beriman kalau berdoa. Katanya, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Matius 6 ayat 7. Saudaraku, perenungan pagi hari ini, saudara, Yesus mau mengabarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita untuk berdoa dengan tidak bertele-tele. Berdoalah dengan sebaiknya, dengan benar. Berdoalah dengan sapaan Bapa, agar kita sungguh akrab. Berdoalah dengan hati sepenuhnya, jujur dari dalam hati. Dengan demikian kita dapat berani dengan jujur dan konsekuen pula kita dapat bertindak kepada Bapa dan sesama sesuai apa yang kita sampaikan di dalam doa. Dalam berdoa, saudara, kita pun diingatkan agar terlebih dahulu mengampuni saudara kita yang telah berbuat kesalahan kepada kita, agar kita pun dapat pengampunan dari Bapa dan doa-doa kita dikabulkan. Ingat, saudara, doa kita sering tak dijawab oleh Tuhan karena kita sulit untuk mengampuni. Kita tidak mau mengampuni, maka Allah pun tak akan mengampuni kita dan Dia tak akan mengabulkan doa kita. Ingat penegasan Sang Maha Guru kita Yesus Kristus. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan perlu diingatkan pula bahwa kita bukan hanya meminta, tetapi permintaan kita juga harus dilandasi oleh iman yang dalam akan kebaikan dan belas kasih Allah sebagai Bapa kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, agar doa kita dikabulkan, kita mau saling mengampuni, kita mau saling mengakui atas kesalahan kita, dan juga kita mau saling menyapa. Berbuatlah kebaikan dalam kebenaran terhadap sesama. Ya Yesus Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu senantiasa berdoa dan mengampuni. Kuatkanlah kami untuk senantiasa dapat menjalinkan hubungan dengan Dikau dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.